Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumaria dengan NIM 0910588 0919003 dari Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Sedendang Kelapang. Kali ini saya akan memaparkan materi inovasi manajemen produk tentang peluncuran produk. Merumuskan strategi intern merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membangun usaha baru. Menurut Darwin Silalahi, aspek yang masuk dalam strategi intern adalah visi, misi, dan tujuan perusahaan. Perumusan ini akan berdampak pada perencanaan finansial perusahaan. Langkah selanjutnya adalah mempunyai mekanisme atau proses pengambilan keputusan yang jelas. Sebagai pendatang baru di kancah bisnis, tentunya perlu mengantisipasi perubahan secara cepat, baik yang menyangkut pasar, industri, regulasi, maupun persaingan. Langkah penting selanjutnya adalah perencanaan keuangan yang baik dengan memperhitungkan kebutuhan modal awal sebelum perusahaan mampu menghasilkan laba. Kajian terhadap usaha-usaha baru tersebut semakin mengukuhkan setidaknya ada 7 faktor yang menentukan keberhasilan mereka menurut Darwin Silalahi 2001. Yang pertama, strategi intent. Ini adalah penyertaan visi dan misi yang mencerminkan tujuan utama dan aspirasi para pendirinya. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan visi dan misi dalam manajemennya yang efektif dan optimal. Yang kedua, governance. Kesanggupan mengambil keputusan penting dalam waktu yang cepat dan tepat merupakan nilai yang lebih dalam yang dapat diunggulkan perusahaan baru. Apabila dalam keadaan sekarang yang keadaan cepat sekali dalam terjadi perubahan, tidak hanya perubahan pasar, tapi juga aturan pemerintah, industri, dan persaingan. Yang ketiga, funding. Perencanaan keuangan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan usaha baru. Dalam perencanaan keuangan diperhitungkan kebutuhan modal bertahan dalam jangka waktu di mana usaha tersebut belum mencapai keuntungan yang memadai. Yang keempat, business plan. Rencana usaha merupakan gambaran formal dari visi, misi, dan target usaha yang didirikan. Dari perencanaan tersebut akan tergambarkan proyeksi dan asumsi yang mengembangkan usaha yang dijalankan serta faktor-faktor eksternal dan internal yang melingkupinya. Yang kelima, manajemen tim. Kapabilitas dan pengalaman adalah 2 unsur utama dalam tim manajemen yang andal. Tim manajemen yang solid dan terpercaya biasanya memiliki kesamaan visi dan tujuan, sehingga penentuan strategi dan kebijakan perusahaan dapat berjalan optimal. Yang keenam, execution. Sesuatu rencana mempunyai nilai jika sudah dilaksanakan, maka perlu ada orang yang memiliki kemampuan teknis dan pengalaman lapangan. Yang ketujuh, timing. Adalah kemampuan mempertimbangkan saat tepat ketika memasuki usaha baru. Investasi akan menjadi sia-sia jika pasar yang dihadapi masih dalam keadaan embryonik. Yang terpenting dalam timing adalah kepekaan membaca situasi bisnis yang kita lakoni. Jangan sampai terlambat masuk pasar sehingga kehilangan momentumnya atau terlalu cepat masuk pasar sedang pasar belum layak dimasuki saat itu. Adapun keberhasilan produk baru diformulasikan oleh Handi 2001 sebagai berikut. Yang pertama, marketing information system merupakan studi awal ketika produk masih dalam angan-angan. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan perusahaan mengolah komponen-komponen sistem informasi pemasaran seperti data-data internal, riset pasar, dan intelijen pasar. Yang kedua, capitalizing opportunity. 2 faktor dari faktor ini adalah waktu dan kecepatan. Produk baru akan sukses bila diluncurkan pada saat yang tepat dan cepat. Yang ketiga, segmentasi and targeting adalah salah satu strategi pemasaran yang sangat penting. Segmentasi yang efektif membuat perusahaan akan berpikir kreatif. Yang keempat, positioning. Seperti sering dikatakan, pemasaran adalah peran persepsi. Maka, bagaimana produk dipersepsikan dalam benak konsumen relatif tentang pesaing jelas sangat penting. Yang kelima, delivery. Tantangan pemasar adalah
saat ini adalah loyalitas yang cenderung menurun. Salah satu penyebabnya alternatif akses dan delivery yang cepat dan kreatif. Yang keenam, produk atau service differentiation. Konsumen membeli karena nilai atau value yang diperolehnya. Yang ketujuh, promotion creativity. Salah satu biaya pemasaran yang besar untuk produk baru adalah biaya promosi. Itulah tadi pemaparan materi mengenai peluncuran produk. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.